Halo teman-teman, di tutorial kali ini kita akan belajar lagi tentang Gemini AI. Di tutorial ini kita akan belajar bagaimana caranya mengintegrasikan Gemini AI dengan N8N.io. Pastikan juga teman-teman telah mengikuti tutorial lainnya di YouTube channel di Harvino Tutorial. Nanti teman-teman bisa milih yang playlistnya adalah Gemini Tutorial. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel video tutorial yang bisa teman-teman ikuti. Untuk mengikuti tutorial ini, teman-teman nanti perlu menuju dokumentasi resminya dari N8N.io. Nanti teman-teman di dokumentasi resminya bisa memilih yang hosting N8N, pilih yang save hosting, kemudian ke installation. Saya di sini menggunakan ini instalasi menggunakan Docker, jadi teman-teman bisa memilih yang Docker. Nah, di sini tutorialnya cara menginstalnya juga cukup mudah. Teman-teman tinggal menjalankan perintah ini. Dan sebelumnya sih pastikan teman-teman telah menginstal Docker di lokal komputer, bisa menggunakan Docker desktop atau metode yang lain. Setelah pertama jalankan perintah ini, docker volume create n8n data, terus tinggal run perintah ini. Nanti secara otomatis ketika ini run, teman-teman akan menemukan hal seperti ini. N8n.io nanti akan muncul di terminal seperti ini, dan kita akan menemukan ini nanti localhost HTTP localhost 5678, port defaultnya adalah 5678 sesuai yang disetting di bagian ini 5678. Port yang diekspos oleh si Docker adalah 5678. Oke, di tutorial ini kita nanti akan membuat sebuah workflow. Jadi pertama ada webhook, kemudian ada ekstrak jadi nanti kita akan mengirim ke webhook ini sebuah data dalam bentuk Excel. Kemudian nanti kita akan mengekstrak filenya, ekstrak dari data yang kita upload nanti bentuknya CSV. Kemudian kita akan ekstrak dari CSV menuju JSON. Kemudian data itu nanti akan kita tanyakan ke Gemini atau akan kita kirim ke Gemini untuk dibikin analisisnya. Baru setelah itu nanti data itu, hasil analisisnya akan kita kirim kembali ke server kita, ke local server kita. Jadi nanti kita akan mengirimnya menggunakan HTTP. Gimana cara membuatnya di N8N.io? Nah, caranya cukup mudah. Nih teman-teman tinggal bikin workflow baru, create workflow, kemudian pilih add first step. Misalnya ini saya namakan di sini workflow-nya adalah new tutorial. Terus tinggal add first step, pertama pilih on web hook call, tinggal pilih yang bagian post data. Terus nanti teman-teman bisa memilih tambahkan option, add option, pilih yang ini file name for binary data. Namanya adalah, file name-nya bebas ya, tapi di sini saya ikutin defaultnya adalah data. Oke. Kita lihat harusnya workflow-nya sudah terbuat. Ini workflow awalnya sudah terbuat. Teman-teman bisa mengetesnya. Dan di sini saya sudah punya sebuah file. Jadi saya akan mengupload CSV yang saya upload di sini adalah data tentang data penjualan tahun 2020 sampai 2024. Ini tinggal kita upload menggunakan Python. Kita coba sekarang upload. Kita coba jalankan tes workflow-nya terlebih dahulu. Execute workflow. Kita execute, kemudian kita jalankan Python CSV binary request webhook. Nah, webhooknya perlu disesuaikan. Kita balik lagi ke sini, kita stop dulu, kita lihat, open. Nah, ini webhooknya, kita ambil ini, terus kita update. Nah, ini kita bisa menggunakan ini ya, untuk mengirim data tuh tinggal kita bisa menggunakan request. Jadi library yang bisa kita gunakan adalah request. Ini library-nya Python. Oke, sekarang kita run lagi workflow-nya. Kita coba run lagi workflow-nya, execute workflow. Kita ulang lagi.
Oke, sukses. Misalnya workflow telah sukses. Data sukses dikirim. Oke, datanya sukses. Ini terlihat. Teman-teman bisa buka lagi bagian ini. Kita coba buka, open. Atau teman-teman bisa melihat di log datanya. Ini bagian bawah juga ada log data. Tinggal kita geser ke atas. Nah, ini datanya sudah berhasil terkirim. Kemudian, setelah ini, kalau di workflow sebelumnya, setelah ini yang perlu kita lakukan adalah kita mengekstrak datanya. Jadi kita perlu mengekstrak datanya, tinggal kita bikin extract from file. Jadi kita pilih sekarang data transformation. Data transformation, pilih extract from file. Jadi convert binary data to JSON. Kita pilih filenya adalah CSV. Kita pilih. Oke, ini sudah kita pilih. Kita udah mengekstrak datanya. Oke, kita coba cek di sini. Oh, nggak perlu. Jadi kita akan mengekstrak data dari CSV ke dalam bentuk JSON. Oke, kita coba lihat di sini. Terus kita akan coba run workflow lagi. Kita akan coba run workflow, execute workflow. Kita coba lagi. Kemudian kita eksekusi lagi, kirim datanya lagi. Nah, datanya berhasil. Kita coba lihat lognya. Jadi di sini ada ininya ya. Di lognya bisa historinya bisa kita lihat. Oh, berhasil ini. Nah, extract from workflow. Kalau kita cek outputnya udah ada. 2020, 2021, 2020. Kita telah berhasil mengeksekusi workflow yang kedua. Selanjutnya kita akan mengekstrak data dan mengirimkannya ke Gemini AI. Jadi gimana caranya? Kita tambahkan workflow baru. Teman-teman tinggal pilih bagian ini, klik, pilih yang AI Build Autonomous Agent, klik, terus pilih AI Agent. Pilih terlebih dahulu. Ini kita bisa nanti pilih yang bagian ini, define below. Jadi nanti kita akan masukkan datanya. Kita coba lihat di tutorial di workflow yang udah saya bikin. Kita coba lihat dulu. Nah, ini kita tinggal pakai ini. Jadi saya akan coba pakai yang ini. Command yang ada di sini. Saya masukkan, edit, open. Perintahnya adalah ini. Jadi, saya akan menggunakan JSON string v. Jadi, saya akan mengekstrak semua data yang ada di ini, yang ada di sini nih, yang ada di skema extract from file. Jadi, semua datanya akan saya ekstrak dalam bentuk JSON. Nanti saya akan tanyakan ke si Gemini buatkan analisis data penjualan tahun 2025 dan 2026. Oke, kalau ini sudah, sekarang kita balik lagi ke workflow-nya. Kita tambahkan di sini chat modelnya, kita tambahkan. Chat modelnya kita tambahkan, yang saya pakai adalah Google Gemini chat model. Nah, teman-teman bisa memilihnya, bisa memilih atau bisa mengenerate API key-nya di Google AI Studio. Oke, kita tambahkan. Nah, bisa klik ini untuk mempercantik visualnya. Sekarang kita bisa mentesnya atau melakukan testing terhadap workflow ini berjalan apa enggak. Kita coba execute workflow. Terus sekarang kita jalankan lagi, kirim lagi datanya. Kita kirim, oke, kita kirim. Sedang proses. Nah, ini Gemini sedang proses modelnya sedang berjalan. Ya, proses modelnya sedang berjalan. Kita tunggu sampai selesai. Kita tunggu proses sampai selesai. Nah, ini Gemini sudah memberikan respon terkait dengan analisis data. Gemini sudah memberikan respon analisis datanya. Di sini bisa kita lihat analisis datanya. Oh, ya. Kalau kita lihat di sini, Gemini memberikan, si agent ini,
mengirimkan data secara berulang. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita coba sekarang stop dulu. Kemudian kita bisa open, kemudian setting. Di bagian ini kita hanya akan execute satu. Kenapa? Karena si AI agent ini kalau ini nggak dicentang atau nggak di execute once-nya nggak di allow, jadi dia nanti akan mengirim semua data yang ada di sini. Berarti ada 5 kali hit ke Gemini. Ini kita itu dulu, kita ubah jadi execute one. Kita coba buktikan. Kita execute workflow lagi, kemudian kita kirim datanya dari sini, Python CSV binary. Nah, ini sudah berjalan. Harusnya dia hanya akan mengeksekusi satu kali saja. Kirim ke Gemini AI-nya hanya satu kali. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kita tunggu si Gemini sedang menganalisis data. Oke, kita tunggu prosesnya. Nanti setelah ini, nah ini betul kan? Ini hanya sekali, jadi data yang dikirim sekarang hanya sekali ke Gemini. Nah, ini sudah sesuai dengan ekspektasi kita. Selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Kita ingin mengirim data ini ke web server kita. Jadi saya di sini punya sebuah web server menggunakan Fast API. Jadi nanti saya akan menangkap pesan yang dihasilkan, analisis data yang dihasilkan oleh si Gemini dikirim ke server kita. Jadi caranya tinggal kita bikin sebuah microservice di lokal. Nanti microservice ini yang akan menyimpan data dari hasil analisis yang dibuat oleh si Gemini, dihasilkan oleh Gemini. Tinggal saya jalankan Fast API run main 3.py. Ini potnya adalah 8000. Nah, kita sekarang bikin workflow baru. Tapi workflow baru di sini tambahkan, kita tambahkan, pilih yang workflow-nya adalah core ini, run code ini nih, yang core, pilih yang core, terus HTTP request, make HTTP request, pilih metodenya adalah post, ini metodenya, terus kita cek IP-nya. Kita coba cek menggunakan if config kita cek IP lokal, if config kita cek dengan IP lokal. Terus nah ini dapat nih, ini IP lokalnya adalah 192.168.101. Masukkan metodenya benar, HTTP IP, portnya adalah 8000. Terus sekarang kita cek portnya 8000, terus kita masukkan sini. Setelah itu kita pilih send body, kemudian send body. Kita sekarang, saya akan coba lihat konfigurasi saya sebelumnya di sini. Back, send body pakai from response. Nah, ini yang dipilih gunakan adalah using field below from response. Jadi kita pilih ini, kemudian kita namakan from response. Ini sesuai dengan yang ada di sini ya. Nah, ini from response sesuai dengan request body field yang sudah kita define di microservice kita. Oke, sekarang sudah kita tambahkan from response. Ininya kita masukkan value-nya adalah kita masuk skema, value-nya output, JSON output, value-nya JSON output. Oke, kita coba sekarang eksekusi workflow-nya, execute workflow, terus kita kirim lagi datanya, tereksekusi. Gemini sedang melakukan analisis data.
Kita tunggu. Coba kita cek. Datanya sedang dianalisis sama si ini. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Hasil analisisnya telah berhasil. Kemudian kita sekarang lihat di HTTP request, ini juga sudah berhasil. Kita coba cek di sini, di item code-nya. Nah, ini datanya berhasil terkirim. Oke, teman-teman, demikian tutorial singkat kita terkait dengan integrasi N8N dengan Gemini untuk simple workflow. Di tutorial selanjutnya nanti kita akan bahas banyak case dan kita akan belajar banyak hal nanti di tutorial lainnya dengan menggunakan N8N.io. Selamat mencoba.